Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 2106035010002, Prodi Pendidikan Sosiologi 2021 Kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar jika dikaitkan dengan teori-teori sosiologi, yaitu Gong Nekara Selayar. Gong Nekara adalah gong perunggu buatan kebudayaan Dongson yang terdapat di delta Sungai Merah, Vietnam Utara. Gong ini diproduksi pada sekitar 600 tahun sebelum Masehi atau sebelumnya sampai abad ke-3 Masehi. Benda ini mempunyai 3 fungsi pada masanya, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, dan politik. Fungsi keagamaan yaitu sebagai alat komunikasi, upacara, dan simbol, sementara fungsi sosial budaya yaitu sebagai simbol status sosial, perangkat upacara, dan karya seni yang mempunyai daya nilai religius. Sedangkan fungsi politik yaitu sebagai tanda bahaya atau isyarat perang. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Dusun Bontobangun 4 km sebelah selatan Kota Benteng, terdapat sebuah benda peninggalan sejarah berupa Gong Nekara yang konon menjadi nekara tertua di Asia Tenggara. Keberadaan Gong Nekara yang memiliki nilai seni tinggi ini sempat mendorong oknum tak bertanggung jawab untuk mencuri salah satu arca kodok. Namun, setelah sekian tahun dicari, akhirnya arca kodok tersebut berhasil ditemukan di Jakarta. Akibat kejadian itu, pemerintah provinsi berinisiatif membuatkan rumah sebagai pelindung. Gong Nekara terbesar di Asia Tenggara dan bahkan tertua di dunia adalah Gong Nekara yang ada di Kepulauan Selayar. Menurut informasi dari tetua adat dan penduduk Kelurahan Bontobangun, Gong Nekara tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang penduduk dari kampung Rea-Rea yang bernama Sabuna pada tahun 1686. Pada saat itu, Sabuna sedang mengerjakan sawah. Raja Putabanggun di Papua New Guinea tiba-tiba cangkul Sabuna membentur benda keras yang ternyata adalah hiasan katak yang merupakan bagian dari Gong Nekara. Sejak berakhirnya dinasti Putabanggun pada tahun 1760, Gong Nekara tersebut dipindahkan ke Bontobangun dan menjadi Kalompoang atau ajaran atau biasa disebut dengan benda keramat Kerajaan Bontobangun. Persebaran nekara diperkirakan karena terjadinya jalur perdagangan maupun adanya hubungan bilateral kerajaan pada masa lampau. Adanya hubungan antara kerajaan ini semakin diperkuat dengan adanya simbol perpaduan unsur budaya dari Indonesia, Cina, dan Vietnam di tubuh nekara perunggu seperti pohon kelapa, kenari, burung, gajah, bulu burung yang disematkan mahkota kepala suku, serta beberapa simbol sisanya dari Vietnam. Terdapat 2 legenda dari 2 sumber berbeda mengenai keberadaan Gong Nekara Selayar. Legenda pertama berasal dari Sawere Gading pada periode Lagaligo yang diperkirakan berlangsung pada abad ke-7 sampai abad ke-10. Legenda ini menceritakan mengenai Sawere Gading sebagai tokoh utama dalam perwujudan tata tertib dan penataan pertama masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Sedangkan legenda kedua berasal dari naskah hukum pelayaran dan perdagangan Amanagappa pada abad ke-17 yang menyebutkan Pulau Selayar sebagai salah satu daerah tujuan perdagangan karena letaknya yang sangat strategis untuk lalu lintas pelayaran dari timur ke barat dan sebaliknya. Dari kedua legenda tersebut memberikan gambaran mengenai peran dan hubungan Selayar dengan daerah-daerah lain di Nusantara dan Asia Tenggara. Menurut legenda yang berkaitan dengan nekara perunggu, diceritakan saat Sawere Gading bersama istrinya Wecudai dan ketiga anaknya Lagaligo, Wetenri Dio, dan Wetenri Balabo melakukan perjalanan dari Cina ke Luwu dan singgah di Selayar, tepatnya di Putabanggun, dan membawa nekara perunggu yang besar. Apabila dilihat lebih seksama, Gong Nekara Selayar memiliki detail yang tersusun dari kaki berbentuk lingkaran dan melebar keluar,
badan melingkar seperti silinder dengan bahu yang berbentuk cembung. Berbagai hiasan pada badan nekara terdiri dari garis-garis geometris, tumpal spiral, kotak persegi, dan hiasan berbentuk huruf L. Terdapat juga gambar hewan dan tumbuhan seperti 16 ekor gajah, 54 ekor burung, 11 buah pohon sirih, dan 18 ekor ikan. Di bagian lain nekara terdapat 4 arca daun telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Nekara perunggu disebut juga sebagai nekara hujan karena memiliki bidang pukul yang menyerupai bentuk matahari dan arca kodok di bagian atas atau permukaan nekara yang dimaknai sebagai simbol air. Pada bidang pukul terdapat hiasan geometris, demikian pula pada bagian tengah gong terdapat garis pola bintang berbentuk 16. Nekara secara vertikal terdiri atas susunan kaki berbentuk bundar seperti silinder, badan dan bahu berbentuk cembung. Terdapat kepercayaan dalam masyarakat bahwa nekara yang terdapat di Selayar dan Vietnam merupakan pasangan suami istri. Gong nekara Selayar sebagai suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, sementara itu nekara di Vietnam disebut sebagai istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Nekara sendiri berfungsi dalam ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan petunjuk arah mata angin. Pada saat itu, masyarakat Kepulauan Selayar meyakini bahwa gong nekara tersebut digunakan sebagai alat upacara pemanggil hujan, mendinginkan air, mengiringi ritual kematian, dan sebagai alat upacara memuja dewa serta sebagai benderang perang. Masyarakat Kepulauan Selayar masih melakukan ritual tersebut, tetapi hanya dominan pada upacara pemanggil hujan dan upacara pemujaan para dewa. Dan konon katanya ketika gong tersebut dipukul, maka bunyinya akan sampai Cina. Pada upacara atau ritual memanggil hujan, masyarakat Selayar senantiasa memberikan sesajian, dan hal ini juga yang dilakukan pada saat pemujaan kepada dewa-dewa. Ritual memanggil hujan ini dilakukan bertujuan agar tanaman atau tumbuhan yang mereka tanam seperti jagung, kelapa, padi, dan berbagai jenis tanaman yang lain dapat membuahkan hasil yang banyak dan keuntungan yang besar. Sedangkan pemujaan kepada dewa ini bertujuan agar rezeki yang mereka peroleh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Seperti pada halnya petani dan nelayan, di mana pemujaan dewa ini dilakukan agar nelayan tersebut mendapatkan atau memperoleh ikan yang banyak, dan begitu pula sebaliknya pada petani, di mana digunakan agar hasil panen mereka berlimpah ruah. Jika dilihat berdasarkan teori sosiologi, cara berpikir yang dilakukan oleh masyarakat Selayar tersebut dapat dilihat berdasarkan hukum 3 tahap Agus Combe. Menurut Agus Combe, hukum tersebut menjelaskan bahwa masyarakat berkembang melalui 3 tahap utama, yaitu teologis, metafisik, dan positivisme. Nah, gong nekara ini jika seperti yang dijelaskan sebelumnya itu berada pada tahap teologis, karena sistem kepercayaan yang lebih dulu berkembang pada masa itu adalah animisme, dinamisme, dan totemisme. Tahap teologis merupakan tahap di mana manusia masih beranggapan bahwa semua benda di dunia ini memiliki kekuatan supranatural. Menurut Agus Combe, tahap perkembangan pemikiran masyarakat di mana manusia percaya bahwa gejala-gejala sosial yang terjadi dikendalikan oleh kekuatan adi kodrati manusia. Teologis meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, jika membahas lebih spesifik, masyarakat yang mempercayai gong nekara berada pada tahap fetisisme, karena pada gong tersebut dipercayai mempunyai kekuatan, dianggap mampu memberikan suatu manfaat yang akan membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya ataupun mengetahui akan datangnya mara bahaya. Hal ini membuat masyarakat Selayar meyakini bahwa adanya kekuatan abstrak yang ada pada gong tersebut. Ritual yang dilakukan ini termasuk dalam tradisi mangalitik, di mana masyarakat Selayar menganut kepercayaan pada benda peninggalan sejarah pada zaman prasejarah. Ritual dilakukan dengan tujuan sebagai media untuk memohon keselamatan dan menghindari mara bahaya, meminta rezeki, hingga memohon agar hasil panen berlimpah.
Pada tahap teologis ini pula terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Yang pertama tahap fetisisme, yaitu suatu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri atau roh-roh. Dan manusia pada tahap ini masyarakat mulai mempercayai kekuatan jimat atau benda. Pada fase ini manusia menganggap benda-benda memiliki jiwa. Kedua tahap politeisme ialah anggapan yang muncul karena ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupan atau gejala alam, atau biasa disebut dengan dewa-dewa atau makhluk gaib. Fase ini dikenal juga sebagai fase di mana manusia mempercayai adanya kekuatan para dewa. Jika membahas lebih spesifik, masyarakat yang mempercayai Gong Nekara berada pada tahap politeisme karena sesuai yang dijelaskan dengan sebelumnya. Dan yang ketiga, monoteisme, ialah kepercayaan pada dewa yang dimulai digantikan dengan zat tunggal atau hanya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk mengendalikan alam ini. Masyarakat pada fase ini percaya pada satu Tuhan sebagai yang maha kuasa. Nah, itulah tadi yang sempat saya sampaikan mengenai analisis fenomena terhadap Gong Nekara Selayar yang dipercayai masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan teori sosiologi tahap teologis Agus Kom. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.